Perkenalkan, nama saya Haridatu Nabila, biasa dipanggil Bila. Perkenalkan, nama saya Rafusa Rati Puspitasari. Nama saya Yosel Zima, biasa dipanggil Ica. The Public Relations Society of America atau PRSA adalah organisasi profesional terbesar bangsa yang melayani komunitas komunikasi dengan misi untuk membuat para profesional komunikasi lebih cerdas, lebih siap, dan lebih terhubung melalui semua tahapan karya mereka. Keanggotaan ini secara kolektif mewakili lebih dari 30.000 anggota, terdiri dari para profesional komunikasi yang mencakup sektor industri nasional dan perguruan tinggi, dan mahasiswa yang mencakup Public Relations Student Society of America atau PRSSA. Organisasi Humas PRSA yang didirikan 4 Februari 1946 ini merupakan organisasi tertua dan terbesar di Amerika Serikat. Anggota yang dimiliki sedikitnya 20.000 orang dan bermarkas di New York City. Sebelumnya, organisasi PRSA ini merupakan hasil merger dari beberapa organisasi PR di Amerika, yaitu NAPRC atau National Association of PR Council, ACPR atau The American Council on Public Relations, serta organisasi APRA atau American PR Association. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik PRSA yang berisi untuk melakukan sendiri secara profesional dengan kebenaran, akurasi, keadilan, dan tanggung jawab kepada pihak publik untuk meningkatkan kompetensi pribadi saya dan memajukan pengetahuan dan kemahiran profesi melalui melanjutkan penelitian dan pendidikan, dan untuk mematuhi pasal-pasal dari Kode Etik Anggota 2000 untuk praktik hubungan masyarakat sebagaimana diadopsi oleh Majelis Pemerintahan Masyarakat Hubungan Masyarakat Amerika. Saya memahami dan menerima bahwa ada konsekuensi atas pelanggaran hingga dan termasuk pencabutan keanggotaan. Dan saya memahami bahwa mereka yang telah atau diberi sanksi oleh lembaga pemerintah atau dihukum di pengadilan atas tindakan yang gagal mematuhi kode dapat dilarang keanggotaan atau dikeluarkan dari lembaga. Yang selanjutnya ada kualifikasi profesi humas. Charles W. Pine mengemukakan persyaratan atau kualifikasi tertentu bagi profesional humas. Kualifikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu mengekspresikan pendiriannya dan mengetahui kapan harus mendengar. Yang kedua, menjadi pengamat yang baik serta memiliki daya ingatan yang baik, sistematis, dan kritis. Yang ketiga, penilaian baik untuk menghargai martabat manusia dan mengakui hak-hak setiap pribadi. Yang keempat, mempunyai keberanian, integritas pribadi yang tinggi. Yang kelima, kedisiplinan kerja serta melaksanakan tugas secara terperinci, kinerja, semangat, dan etos kerja yang tinggi. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kemampuan intelektualitas yang dinamis, memiliki jiwa kepemimpinan. Landasan atau sikap humas anggota PRSA. 1. Keahlian atau skill, yang dimana wajib dimiliki humas adalah keterampilan komunikasi baik lisan, tulisan, personal, media maupun komunikasi visual, dan memiliki pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya, ditambah pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional. 2. Pelayanan sosial, yang artinya upaya mengenai kewajiban, sikap, dan perilaku seorang anggota humas untuk masyarakat dan menjadi peran penting dalam memberikan pelayanan informasi. 3. Penyesuaian diri dengan kepentingan masyarakat, artinya seorang humas harus profesional dalam segi apapun, terutama untuk membedakan kepentingan pribadi dan masyarakat. 4. Kejujuran, kebenaran, ketelitian, dan cita rasa yang tinggi. Dan 5. Menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat. Yang selanjutnya adalah faktor mempengaruhi perilaku humas atau PR. Di sini ada rumus P sama dengan F, O plus L. P adalah perilaku, F adalah fungsi, O adalah hal yang berkaitan dengan faktor internal, L adalah hal yang berkaitan dengan faktor eksternal lingkungan.
Nah, rumus perilaku di atas ini adalah penyebab terjadinya berbagai macam perilaku atau P dapat dikategorikan dalam 3 alasan. Yang pertama adalah berasal dari dalam diri sendiri atau internal atau disebut faktor O. Kemudian ada dari lingkungan luar atau faktor eksternal atau bisa disebut dengan faktor L. Dan yang ketiga adalah penyebab dari interaksi faktor internal dengan faktor eksternal atau bisa disebut interaksi faktor O dan faktor L yang dapat mempengaruhi perilaku atau sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan penyebab terjadinya perilaku yang berkaitan dengan faktor diri sendiri atau O terkait dengan sifat-sifat kepribadian, sistem nilai yang dianut, motivasi, serta sikap yang bereaksi terhadap sesuatu yang ada di sekitar yang mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian, faktor eksternal atau faktor L adalah faktor di luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, faktor eksternal dipengaruhi oleh sistem yang hidup di masyarakat, pandangan hidup, kondisi lingkungan, dan kondisi sosial, budaya, politik, serta ekonomi. Pengertian sikap merupakan suatu kondisi diri seseorang yang mempengaruhi perilakunya. Sama halnya yang sudah dijelaskan oleh para ahli, salah satunya adalah yang dijelaskan oleh Igli dan Himmerfeld pada tahun 1978. Relatively lasting clusters of feeling, beliefs, and behavior tendencies direct towards specific person, ideas, object, or groups. Yang artinya adalah kelompok kepercayaan perasaan yang relatif bertahan lama dan kecenderungan perilaku yang diarahkan pada orang, ide, objek, atau kelompok tertentu. Artinya, sikap tersebut berkaitan dengan sekumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan yang secara relatif berlangsung terhadap seseorang, gagasan tujuannya, atau kelompok tertentu.